Ketika kami ingat lagi pergumulan kami Tuhan, ketika kami ingat Tuhan apa yang kami alami, mungkin kami sedang mengalami sakit penyakit atau kami sedang mengalami pergumulan yang sangat berat Tuhan, kami mau ingat salib-Mu kembali Bapa. Kami mau ingat lagi pengorbanan-Mu Tuhan. Itu tidak sebanding dengan apa yang Kau perbuat buat setiap kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang kudus rela memberikan diri-Mu menggantikan kami Tuhan untuk berada di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, saat ini kami beroleh kekuatan yang baru, kami beroleh pengharapan yang baru Tuhan. Bahkan kami siap untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan diberitakan Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, sekalipun kami Tuhan dalam keadaan lemah, tapi hari ini Tuhan, iman kami boleh bangkit dan percaya bahwa kuasa salib Tuhan, anugerah Tuhan mampu menopang kami Tuhan untuk hidup di dalam Engkau. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita boleh berkumpul di minggu pertama di bulan yang baru. Bulan Agustus tidak terasa tahun 2022 berlalu begitu cepat sampai akhirnya kita masuk di bulan ke-8 di tahun 2022. Di bulan yang baru kita akan sama-sama membahas satu tema yang baru. Kalau di bulan sebelumnya kita sama-sama membahas bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi saudara yang bisa dipercaya, oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa kita diciptakan untuk dipercayakan hal yang besar. Bulan ini kita akan sama-sama membahas tentang unshakable atau tidak tergoncangkan. Salah satu ciri kedewasaan rohani seseorang adalah imannya tidak tergoncangkan. Saudara, bicara iman yang tergoncangkan, banyak sekali penyebab iman kita bisa bergoncang. Masalah, pergumulan, atau tantangan, tekanan yang kita hadapi, bahkan berita-berita yang kita dengar, pemahaman-pemahaman yang kita dengar, itu pun bisa menjadi satu hal yang menggoncangkan iman kita. Tentunya kalau kita ditanya, sama-sama kita sepakat bahwa kita tidak mau iman kita tergoncang. Kita mau setia sampai akhir hidup kita. Tapi saudara, bicara tentang iman yang tak tergoncangkan, ini sangat erat kaitannya dengan fondasi, dengan apa yang menjadi landasan iman kita, apa yang menjadi dasar atau fondasi dari iman kita. Ketika fondasi tidak tepat, ketika fondasi lemah, ketika fondasi tidak berakar dengan baik, yang akan terjadi adalah sehebat apapun, sebagus apapun, semahal apapun bangunan yang ada di atasnya, itu akan tergoncang dan hancur. Ya, hari-hari ini banyak orang yang tidak memperhatikan yang namanya fondasi. Banyak orang yang terfokus membangun sesuatu. Wah, membangun kenyamanan, membangun perekonomian di tengah keluarga, itu semua tidak salah. Tapi ketika kita melupakan fondasi, maka kita akan mengalami kehancuran ketika badai menerpa. Bicara tentang fondasi, Tuhan Yesus pernah mengingatkan di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27, saudara. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh. Kenapa? Sebab rumah itu didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, di sini Tuhan Yesus menjelaskan ada dua jenis rumah. Yang satu rumah dibangun di atas batu, yang satu rumah dibangun di atas pasir.
Rumah yang di atas batu tidak terlindungi dari yang namanya hujan, tidak terlindungi dari yang namanya angin, tidak terlindungi dari yang namanya banjir. Begitu juga rumah yang didirikan di atas pasir tidak terlindungi oleh yang namanya hujan, angin, dan juga banjir. Namun yang membedakan adalah setelah badai itu berlalu, rumah yang didirikan di atas batu tidak rubuh. Tapi rumah yang didirikan di atas pasir mengalami kerubuhan, keruntuhan, kehancuran. Bicara tentang iman yang tidak tergoncangkan lewat perumpamaan ini, kita sama-sama tahu, jangan sampai kita membangun iman kita atas dasar pasir, tapi kita membangun sama-sama iman kita di atas batu, supaya ketika angin menerpa, banjir melanda, tidak runtuh dan tidak rusak. Apa itu pasir, apa itu batu, kita akan bahas hari ini. Saudara, kita akan loncat ke sebuah kisah di dalam kitab Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai dengan ayat yang ke-61. Yesus berkata begini, setelah mendengar semuanya itu, jadi setelah orang banyak mendengar perkataan Yesus, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini terlalu keras. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Orang-orang yang mendengar di sini dikatakan murid-murid Yesus. Saudara, murid-murid Yesus di sini bukan murid yang 12. Jadi Yesus punya murid-murid terdekat itu ada 3 orang, Petrus, Yohanes, Yakobus, ada yang 12, ada yang 70, ada yang terus semakin besar dan semakin besar. Nah, murid-murid Yesus yang dimaksud di sini adalah bukan yang 12, bukan yang 3, tapi yang jumlahnya lebih besar. Setelah mendengar perkataan Yesus, orang-orang itu berkata gini, Guru, Yesus, perkataanmu itu terlalu keras. Siapa yang sanggup mendengarnya? Yesus di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, dan berkata kepada mereka, perhatikan apa yang Yesus katakan, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Saudara, Yesus pernah ada di dalam satu komunikasi, di dalam satu kondisi di mana para pendengar mendengar kebenaran yang begitu keras, kebenaran yang di luar nalar, yang di luar pemikiran para pendengar, dan itu mengguncangkan iman para pendengar. Ya, kita mau lihat lewat kisah ini. Di dalam kitab Yohanes 6 ayat 60 sampai 61 ini, saudara, apa sih perkataan yang Yesus katakan? Saya mau sedikit ceritakan kisah ini. Next. Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 59 kita nggak akan baca. Tapi saya akan ceritakan bagaimana sehingga apa yang menyebabkan orang-orang bilang perkataan Yesus terlalu keras dan perkataan itu mengguncangkan iman. Saudara, yang pertama, Yesus menjelaskan makna yang lebih mendalam dari mujizat 5 roti 2 ikan. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 kalau tidak salah, ya, 14 atau 15 di situ, itu dituliskan kisah 5 roti 2 ikan. Bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke, jadi Yesus di dalam Yohanes 6 25 sampai 59, Yesus menjelaskan makna sesungguhnya di balik 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyatakan bahwa ia adalah roti hidup yang turun dari surga. Di dalam perikop 25 sampai 59, Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah roti hidup yang turun dari surga. Di situ saya tuliskan, roti hidup yang turun dari surga sanggup memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya dan sanggup membangkitkan pada akhir zaman. Ini satu berita, satu informasi yang sangat di luar pemikiran, di luar dugaan setiap orang yang mendengarnya. Saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 29 ketika Yesus menjelaskan makna 5 roti 2 ikan, yang mendengar penjelasan Yesus adalah orang-orang yang sudah mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan. Begitu mereka kenyang mengalami mujizat, hati mereka sukacita melihat mujizat dan mengalami mujizat. Mereka terpukau terhadap pribadi Yesus. Tiba-tiba Yesus berkata bahwa akulah roti hidup. Ya, akulah yang dari sorga, aku sanggup memberi hidup yang kekal dan membangkitkan manusia yang percaya di akhir zaman. Yesus adalah roti hidup yang lebih hebat, yang lebih berkuasa dari roti mana yang turun di zaman Musa.
Ya, ketika bicara tentang roti, saudara, ketika Yesus bicara tentang roti hidup, tidak dipungkiri konteks di zaman itu, orang Israel saat itu langsung ingat terhadap kejadian bagaimana Tuhan menurunkan roti dari sorga untuk memelihara bangsa Israel ketika di padang gurun. Jadi ketika Yesus berkata, aku roti yang turun dari sorga, mereka langsung connect tuh. Memori mereka langsung connect ke kejadian ketika bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun, diturunkan mana dari sorga. Di dalam benak mereka, roti yang turun dari sorga itu udah roti yang terhebat. Di dalam benak mereka, Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel saat roti itu turun dari sorga adalah pemimpin yang terhebat. Tapi Yesus berkata-kata dan Yesus menjelaskan tentang dirinya bahwa dia adalah roti hidup yang bisa memberikan hidup yang kekal, membangkitkan manusia yang percaya di akhir zaman. Dengan penjelasan itu, Yesus menyatakan dirinya tidak secara langsung sih, tapi lewat penjelasan itu Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah lebih tinggi daripada Musa. Yesus itu adalah roti hidup yang lebih hebat dari mana yang turun di zaman Musa. Saudara, ini merupakan kebenaran yang mendobrak pemikiran, yang mendobrak kekakuan pemikiran pemahaman orang Israel saat itu. Apa yang terjadi? Next, di dalam Yohanes 6 ayat 41 sampai 42. Firman Tuhan berkata, setelah mereka mendengar perkataan Yesus itu, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah menyatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Ya, ketika Yesus menyatakan bahwa aku adalah roti hidup yang turun dari sorga, orang Israel gak bisa terima. Kenapa orang Israel gak bisa terima? Kalau Yesus turun dari sorga, gak mungkin orang tuanya adalah orang tua yang sangat sederhana yang kita kenal. Kalau Yesus adalah yang ditetapkan oleh Allah, masa sih lahirnya di kandang domba, tinggalnya di Nazaret, kota yang sangat kecil? Ya, karena fakta-fakta itu, karena fakta Yesus lahir di ibu dan bapak yang dikenal, Yesus lahir di tengah keluarga yang sangat sederhana, membuat orang-orang tidak percaya bahwa Yesus adalah roti yang turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 60. Tadi kita udah baca, kita ulangi. Sesudah mendengar semua itu, setelah orang-orang itu mendengar penjelasan Yesus tentang bahwa dirinya adalah roti yang turun dari sorga, apa yang terjadi? Perkataan ini terlalu keras. Dan Yesus katakan, adakah imanmu tergoncang? Yohanes 6 ayat 66. Pasal ini ditutup dengan sebuah ayat. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Artinya banyak orang imannya tergoncang. Karena apa? Karena kebenaran yang disampaikan oleh Yesus di luar pemikiran mereka. Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus di luar pemahaman mereka. Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus di luar logika mereka. Akhirnya mereka menolak dan tidak mau lagi mengikuti Yesus. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah mengalami mukjizat 5 roti 2 ikan. Dan yang menarik saudara, kisah 5 roti 2 ikan, tidak ada satupun bagian Alkitab yang menjelaskan bahwa roti itu tiba-tiba menjadi besarnya seperti gunung, ikan itu seperti banyak di lautan. Bahkan di dalam Yohanes 6 dikatakan, setelah mereka kenyang baru mereka sadar bahwa mereka sudah mengalami mukjizat. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa orang yang sudah mengalami mukjizat tidak dijamin dia punya iman yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini kejadian seperti ini bukankah terjadi di sekitar kita? Banyak orang yang mengikuti Yesus karena Yesus sudah melakukan mukjizat dalam hidupnya, akhirnya dia mengikuti Yesus. Yesus sudah menyembuhkan sakitnya, dia mengikuti Yesus. Yesus sudah membuka jalan dalam permasalahan keuangan, akhirnya dia mau mengikuti Yesus. Saya mau katakan,
iman yang dibangun atas dasar mujizat bukanlah iman yang kokoh. Kenapa? Karena tidak selamanya Yesus melakukan mujizat seperti yang kita inginkan. Contoh, saya mengikut Yesus karena saya sudah disembuhkan misalnya. Di dalam perjalanan setelah saya disembuhkan ada masalah lain. Masalah keuangan, misalnya bayar rumah, bayar kontrakan. Saya berdoa, saya berpuasa, tapi mujizat itu tidak kunjung datang. Akhirnya apa yang saya katakan? Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Karena dulu Tuhan tolong saya, sekarang Tuhan gak tolong saya. Ya, bukankah hari ini banyak orang yang kecewa kepada Tuhan karena merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka? Banyak orang yang kecewa sama Tuhan karena mereka merasa Tuhan sudah tidak lagi mengasihi dan mendengarkan doa mereka. Saya mau katakan, orang-orang yang demikian, orang-orang yang kecewa karena doanya tidak dikabulkan seperti yang diinginkan, mereka adalah orang yang membangun rumah di atas pasir, membangun kerohanian dengan fondasi pasir, sehingga ketika angin ribut, hujan, badai menerpa, hancur, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, di slide saya tuliskan, saya beri gambar saudara di slide, ya. Saudara mungkin pernah lihat gambar yang ada di atas sini, saudara, ya. Ada gambar pria dan wanita, terus ada panah ke depan, itu artinya apa? Toilet, ya. Itu lambang toilet yang menunjukkan, di pelang itu menunjukkan bahwa toilet maju ke depan, toilet lurus, ke lift belok kanan, gitu ya. Itu merupakan tanda, sign. Saudara, saya sangat percaya sekebelet-kebeletnya, ngerti ya, semua kebelet ya, sekepepet-kepepetnya saudara ingin ke toilet, saudara tidak akan berhenti di depan tanda itu dan saudara buang air di situ. Setuju ya? Ketika saudara lihat tanda itu, apa yang saudara lakukan? Oh, toilet lurus, maka saudara akan jalan makin cepat lurus ke sana. Saudara tidak berhenti di bawah papan itu dan buang air di situ. Ya, itulah mujizat. Mujizat adalah tanda yang mengarahkan kita kepada tujuan utama atau hal yang lebih esensi di balik mujizat tersebut. Dengan pemahaman ini, kita sadar bahwa jika kita mendirikan iman kita atas dasar mujizat, itu bukanlah dasar yang kokoh. 5 roti dan 2 ikan menjadi tanda yang mengarahkan orang-orang yang mengalami mujizat itu untuk mengenal, untuk mendengar tentang roti hidup. 5 roti 2 ikan mengenyangkan mereka secara jasmani. Itu menjadi jembatan yang Yesus pakai untuk menjelaskan tentang dirinya, bahwa dirinya adalah roti hidup yang sanggup mengenyangkan engkau di dalam kekekalan. Itu yang dibahas di dalam ayat yang tadi kita bahas di atas. Di slide saya tuliskan, mujizat tidak akan pernah dapat terjadi sebesar apapun mujizat, ya, sebesar apapun mujizat selain mujizat pengorbanan Yesus di kayu salib, tidak akan pernah dapat menjadi dasar iman yang kokoh, tetapi dapat menjadi jalan untuk kita lebih mengenal kebenaran yang sejati. Saudara, ketika kita mengalami mujizat, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ingat bahwa Tuhan tidak berhenti di situ. Mujizat ibarat Tuhan kasih tanda untuk kita terus maju. Dengan tujuan apa? Kita semakin mengenal Dia. Ya, hari ini Tuhan banyak mendapati kehidupan manusia yang sombong, yang angkuh, sehingga Tuhan izinkan orang-orang tersebut mengalami masalah, namun Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan melakukan mujizat menolong orang itu. Tapi ketika itu terjadi di dalam hidup kita, jangan kita berhenti di situ.
Ingat bahwa mujizat hanyalah tanda yang mengarahkan kita untuk kita mengenal Yesus dengan benar. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Semakin kita mengenal Yesus, semakin ketidakbenaran kita, kesalahan kita akan disingkapkan, akan dibukakan, akan dinyatakan. Itulah perjalanan bersama Yesus. Bagaimana kalau Bapak Ibu bertanya atau ingin mengecek kerohanian Bapak Ibu? Sudahkah aku benar dalam menjalani kehidupan kerohanian? Menjadi pertanyaannya, Yesus adalah kebenaran. Adakah hari ini ketidakbenaran kita pun disingkapkan atau enggak? Atau kita hari ini biasa-biasa aja, tidak merasa ditegur, kita tidak merasa firman Tuhan itu menyingkapkan ketidakbenaran kita. Ketika kita mengikuti Yesus tapi ketidakbenaran kita tidak tersingkap, ada yang salah dengan pengiringan kita akan Dia. Sesungguhnya ketika kita berjalan bersama Yesus pribadi yang adalah kebenaran sejati, kita semakin mengenal Dia dan kita semakin disingkapkan ketidakbenaran kita. Inilah yang terjadi dalam kisah Yohanes 6 ayat 25 sampai 59. Setelah mereka mengalami mujizat, setelah orang-orang itu mengalami mujizat, mereka ngikutin Yesus, saudara. Mereka ngikutin Yesus, dan ketika mereka ngikutin Yesus di dalam bait Allah di Kapernaum, Yesus menjelaskan bahwa Dia adalah roti hidup. Yesus menjelaskan lebih dalam bahwa aku bukan sekedar pemuas kebutuhanmu secara jasmani, tapi di dalamku ada kepuasan yang jauh lebih berharga, jauh lebih indah yang akan kau nikmati ketika kau percaya kepadaku. Itu adalah kebenarannya. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang yang menolak. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Tidak heran jika kita sungguh-sungguh mengiring Dia, semakin hari kita akan semakin disingkapkan apa yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Bahkan dengan caranya Dia sanggup menyingkapkan apa yang kita sembunyikan di balik ketenaran kita. Dengan caranya Dia sanggup menyingkapkan ketidakbenaran. Dengan caranya Dia sanggup menyadarkan kita akan ketidakbenaran kita yang kita tutupi dengan pelayanan, dengan harta. Hari ini kita sama-sama sedang menantikan perjalanan sebuah kasus yang sedang diselidiki. Ya, bagaimana seorang polisi main tembak-tembakan, saudara, bukan main tembak-tembakan, beneran tembak-tembakan ya. Sampai akhirnya satu meninggal. Berita yang keluar adalah yang meninggal itu berusaha melakukan pemerkosaan. Jadi penembak itu menyelamatkan. Ya, yang meninggal ini adalah pelaku, biangnya. Itu yang muncul, bukan? Tapi hari ini kita bisa lihat sesuatu yang ditutupi, ketidakbenaran yang ditutupi lambat laun akan disingkapkan. Inilah yang terjadi ketika kita berjalan dengan Yesus yang kebenaran sejati. Ketidakbenaran kita akan selalu disingkapkan. Ketika orang-orang yang setelah mengalami mujizat, ketidakbenarannya disingkapkan, mereka meninggalkan Yesus. Di sini menggambarkan iman mereka kepada Yesus itu berdiri atas dasar mujizat. Orang yang meninggalkan Yesus karena ketidakbenarannya disingkapkan, karena kebobrokannya disingkapkan oleh firman Tuhan, adalah orang-orang yang imannya dibangun di atas pasir. Imannya dia bangun di atas keinginan dia untuk Tuhan memberikan sesuatu apa yang dia inginkan. Saudara, hari ini kita hidup di zaman anugerah, di mana kita mengenal Yesus bukan sekedar kebenaran yang sejati, tetapi Yesus juga adalah kasih yang sejati. Ini yang menarik, saudara. Jika hari ini Yesus belum menyatakan diri sebagai kasih yang sejati, sangat mungkin kita pun akan meresponi seperti kisah di atas dan menolak Yesus. Di slide saya tuliskan, kebenaran yang sejati identik dengan standar yang tinggi, identik dengan ketegasan, identik dengan penghukuman atau sanksi jika tidak mencapai standar. Sedangkan kasih yang sejati identik dengan penerimaan,
pengampunan sekalipun tidak mencapai standar, dan mempercayakan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kalau kita lihat sepintas dari dua penjelasan ini, kita bisa melihat suatu hal yang kontras. Kebenaran yang sejati dengan kasih yang sejati bagi dunia ini merupakan hal yang tidak mungkin bersatu. Bagaimana sang kebenaran sejati yang punya standar yang tinggi, yang tidak kompromi, bisa mengampuni orang yang tidak mencapai standarnya? Bagi dunia ini merupakan suatu hal yang sangat berlawanan. Tapi kita bersyukur saudara. 1 Korintus 1 ayat 30 firman Tuhan menyatakan, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Wow! Kebenaran yang sejati dan kasih yang sejati itu berpadu dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran sejati. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Dia memiliki standar yang begitu tinggi. Dia adalah hakim yang adil. Tapi di sisi lain, dia adalah kasih yang sejati, di mana terhadap orang-orang yang tidak mencapai standarnya, dia berikan pengampunan. Dia menelan, dia menanggung setiap konsekuensi dari pelanggaran manusia. Inilah Injil, saudara. Ya, Injil berbicara bagaimana kebenaran yang sejati dalam Yesus itu berpadu dengan kasih yang sejati. Yesus tidak mengangkat konsekuensi dosa, namun Yesus menanggung konsekuensi dosa, menggantikan manusia menanggung konsekuensi dosa. Saudara, jadikan Injil menjadi fondasi iman kita, maka iman kita tidak akan tergoncang. Next. Di sini saya munculkan sebuah gambar. Bagaimana Yesus yang adalah kebenaran sejati, Yesus yang tidak kompromi terhadap yang namanya dosa dan pelanggaran, dia yang punya standar yang begitu kokoh, tidak tergoncangkan. Namun di sisi lain, dia adalah kasih yang sejati. Jika mujizat yang menjadi dasar iman kita, maka ketika mujizat tidak terjadi, iman kita akan gugur. Tapi ketika Injil menjadi dasar iman kita, kita tetap beriman, iman kita bahkan tidak tergoncang sekalipun fondasi iman kita, sekalipun badai menerpa kehidupan kita. Perpaduan kebenaran yang sejati dengan kasih yang sejati ada di dalam pribadi Yesus. Next, bagian yang terakhir. Saudara, ini yang akan terjadi jika iman kita berdiri atas dasar Injil. Yang akan terjadi dalam hidup kita adalah kita tidak perlu terintimidasi karena Yesus sudah mengampuni dan membenarkan kita. Salah satu hal yang bisa menggoncangkan iman kita, yang mungkin saudara pernah dengar, saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak muda, mereka berkata bahwa saya sudah terlalu kotor, saya sudah terlalu bobrok, saya sudah terlalu jauh dari yang namanya standar Tuhan. Gak apa-apa, ditayangkan aja ya. Saya sudah terlalu jauh dari yang namanya standar Tuhan. Kemarin ada sebuah istilah, kagok edan. Kalau Bapak Ibu orang Bandung, orang Sunda mungkin ngerti istilah kagok edan. Banyak orang yang hari ini hidupnya mereka ngerasa kagok edan. Apa maksudnya? Aku sudah hidup jauh dari Tuhan. Aku sudah hidup menghidupi dosa. Aku sudah hidup jauh dari standar Tuhan. Udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Tuhan itu jauh karena kebenarannya sejati, aku tidak bisa mencapainya. Tapi lewat berita Injil, di mana dia kebenaran sejati, dia juga adalah kasih yang sejati, kita bisa melihat saudara,
bahwa sekalipun kita hidup di dalam ketidakbenaran, Dia tetap mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan dengan pengorbanannya di atas kayu salib, kita dibenarkan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, saudara. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Paulus menuliskan sebuah pesan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow! Status kebenaran yang kita peroleh itu bukan karena kita melakukan ini dan itu. Status kebenaran kita peroleh dari Tuhan karena Yesus sudah menggantikan kita. Yesus sudah menanggung konsekuensi dosa yang seharusnya kita tanggung. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia memperoleh status dibenarkan. Dunia punya nilai. Kamu mau dianggap benar, lakukan yang benar. Ini yang seringkali membuat orang menjadi frustasi dalam mengiring Tuhan, yang seringkali membuat orang menjadi goyah imannya dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya mau kasih tahu sore ini, value yang dunia tetapkan dengan value yang Tuhan tetapkan itu berbeda. Dunia menetapkan kamu mau jadi benar, hidupi dulu kebenaran, baru kamu punya status dibenarkan. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan punya nilai yang berbeda. Inilah anugerah, saudara. Kita belum melakukan kebenaran, tapi karena Dia mati di kayu salib menanggung dosa kita, ketika kita percaya kepada Dia, Yusak, kita semua sudah memperoleh status dibenarkan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Yang kedua, ketika fondasi iman kita adalah Injil, maka hidup kita akan diubahkan. Bukan karena sebuah tuntutan, tetapi karena kesadaran betapa berharganya diri kita dan dengan topangan anugerah Tuhan. Banyak hari-hari ini orang yang menjadi putus asa dalam mengiring Tuhan, iman mereka tergoncang. Kenapa? Karena mereka sadar, aku tidak bisa melakukan standarnya Tuhan. Aku tidak bisa lepas dari keterikatan dosa. Jadi udahlah, lebih baik aku tidak Tuhan-Tuhanan. Orang yang menjadikan fondasi imannya itu adalah Injil, menjadikan Injil sebagai fondasi imannya, pasti hidupnya akan berubah. Pasti hidupnya akan terus semakin selaras dengan firman Tuhan. Bukan karena tuntutan, oh aku takut masuk neraka makanya aku bertobat. Bukan. Atau aku bertobat karena aku ingin memperoleh ini dan itu. Bukan. Tapi kita bertobat, hidup kita diubahkan karena kita sadar betapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan, dan kita sadar ada anugerah Tuhan yang memampukan kita hidup di dalam pertobatan. Berapa waktu lalu saya pernah saksikan bagaimana ketika saya ulang tahun beberapa tahun yang lalu, adik saya memberikan sebuah handphone. Berapa waktu kemudian saya tahu bahwa handphone itu dia nyicil selama beberapa bulan. Ketika saya tahu bahwa adik saya nyicil beberapa bulan, ketika saya tahu untuk memberikan handphone itu kepada saya, adik saya harus keluar dari zona nyamannya. Itu merubah cara saya dalam merawat menggunakan handphone. Handphone itu rusak berkali-kali, saya bawa berkali-kali ke service center. Baterai handphone itu beberapa kali rusak, beberapa kali saya membeli baterai handphone untuk menggantikannya. Orang-orang sudah banyak berkata, Yusak, ini handphone udah terlalu jadul, udah kamu buang aja. Udah Yusak, uang yang kamu pakai untuk memperbaiki itu jauh lebih besar daripada kamu membeli handphone baru. Udah Yusak, dengan uang sebesar itu kamu bisa beli handphone yang baru. Tapi apakah saya beli handphone baru? Tidak. Saya tetap rawat handphone itu dengan baik. Kenapa? Karena saya tahu nilai handphone itu sangat berharga. Yaitu apa? Penyangkalan adik saya untuk dia jajan.
penyangkalan adik saya untuk dia nabung, penyangkalan diri yang telah adik saya lakukan untuk dia nyicil handphone itu dan memberikan kepada saya. Ketika saya tahu tentang begitu besar kasihnya, itu merubah hidup saya. Saya mau katakan, jika saudara hari ini terus menjadikan Injil sebagai fondasi dalam hidupmu, saya percaya hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan berubah. Bukan karena sebuah tuntutan, tapi karena engkau benar-benar menyadari bahwa engkau telah dibayar dengan nilai harga yang tertinggi, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Yang ketiga, ketika kita punya fondasi Injil, kita akan mempersembahkan dengan kerelaan hati hidup kita menjadi hamba kebenaran. Ibrani 13 ayat 20-21 mengatakan bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk menghidupi kebenaran. Bahkan Tuhanlah yang mengerjakan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir menjadi hamba kebenaran, oh aku harus begini, begitu, begitu. Saya mau katakan saudara, ketika kita punya fondasi iman yang dibangun atas dasar Injil, atas dasar pengorbanan Yesus di atas kayu salib, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita adalah dengan segenap kerelaan hati kita mempersembahkan diri kita untuk menjadi sebuah tempat di mana Tuhan mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Saudara, ada seorang pengusaha, dia punya bangunan yang cukup luas, dia punya bangunan yang cukup besar. Suatu hari dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini begitu baik kepada pengusaha ini. Wah, begitu baik kepada pengusaha ini. Pengusaha ini tadinya begitu menolak Injil, tapi lambat laun karena kegigihan tuntunan Tuhan, hamba Tuhan ini terus tetap menyapa, terus melakukan yang baik, terus melakukan hal yang menjadi berkat. Apa yang terjadi saudara? Pengusaha ini gak mau terima Yesus lewat mulutnya. Tapi apa yang terjadi? Dia berikan satu ruangan yang begitu besar untuk hamba Tuhan itu bangun jemaat di tempat itu. Ini sebuah hal yang bisa kita pelajari. Ketika hamba Tuhan itu terus menabur kebaikan, orang yang tadinya membenci akhirnya dengan kerelaan hati memberikan apa yang dia miliki. Saya mau katakan, saudara telah mengalami kasih yang jauh lebih besar dari semua kasih terbaik yang dunia berikan. Kasih Tuhan sudah besar. Kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam hidup kita saudara. Dan ketika kita terus membangun iman kita atas dasar fondasi Injil, maka kita akan menjadi pribadi yang dengan rela hati mempersembahkan hidup kita menjadi hamba kebenaran di mana Tuhan bekerja dalam hidup kita sebebas-bebasnya. Yang keempat, ketika fondasi iman kita adalah Injil, kita akan memperoleh jaminan bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Seberat apapun masalah yang dihadapi, pengorbanan Yesus menjadi jaminan bahwa Yesus tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Masalah, seberat apapun masalah, jika fondasi imanmu adalah Injil, di tengah masalah engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena engkau sadar sekalipun lingkungan mungkin meninggalkanmu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Ketika saudara menjadikan Injil, pengorbanan sebagai dasar iman saudara, fondasi iman saudara, ketika ada masalah berat, mujizat tidak terjadi, doamu tidak dijawab, engkau akan ingat, sekalipun tidak dijawab, tapi nilaiku ini adalah nyawanya. Tidak mungkin dia meninggalkanku. Semakin besar pengeluaran, semakin besar biaya yang saudara keluarkan untuk membeli suatu barang, semakin besar perhatian dan penjagaan Anda terhadap orang itu, bukan? Itulah yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Harga kita adalah nyawanya. Banyak orang yang hari-hari ini meninggalkan Tuhan karena pergumulan doanya tidak terjawab. Why?
Karena mereka membangun dasar iman kita, fondasi iman mereka di atas dasar mujizat. Ketika kita membangun fondasi iman kita atas dasar Injil, kita memperoleh jaminan bahwa kita tidak akan ditinggalkan seberat apapun pergumulan yang kita hadapi. Dan yang paling terakhir, ketika fondasi iman kita adalah Injil, kita akan memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap yang namanya permasalahan. Roma 5 ayat yang ketiga mengatakan apa? Kita juga akan bermegah dalam kesengsaraan. Ini kenapa kita akan bermegah di dalam kesengsaraan? Saudara, kesengsaraan itu bahasa aslinya pengertiannya adalah tribulation. Tribulation ini diambil dari kata tribulum. Tribulum ini adalah alat pengirik yang memisahkan antara batang padi dengan bulir padi. Artinya ketika tribulum itu digunakan, maka yang tidak esensi akan dibuang dan yang esensi akan semakin muncul. Ketika kita menjadikan pengorbanan Yesus, menjadikan Injil sebagai fondasi iman kita, yang akan terjadi di dalam hidup kita, kita akan memandang masalah pergumulan kita sebagai alat yang Tuhan gunakan untuk menyingkirkan hal yang tidak esensi dan memunculkan hal yang esensi di dalam kehidupan kita. Saya berdoa kita punya iman yang tidak tergoncangkan. Itu sangat ditentukan oleh fondasi iman kita. Jika hari ini fondasi imanmu adalah mujizat, jika di dalam perjalananmu bersama Tuhan, hari ini engkau lebih banyak menuntut Dia daripada engkau berdiam diri untuk kembali merenungkan apa yang sudah Tuhan lakukan, pengorbanan di kayu salib. Saya berdoa sore hari ini hati kita dikalibrasi, hati kita diperbaiki sama-sama oleh Tuhan, supaya kita punya fondasi iman yang kokoh, yaitu Injil. Ketika Injil menjadi fondasi iman kita, saudara, kita nggak perlu terintimidasi. Ketika kita tahu kebenaran terus dan ketidakbenaran kita disingkapkan. Ketika fondasi iman kita Injil, kita akan menjadi pribadi yang diubahkan, bukan karena kita tuntut ini dan itu, tapi karena kita sadar betapa berharganya kita di mata Dia. Ketika kita menjadikan fondasi iman kita Injil, kita akan dibawa untuk kita semakin rela mempersembahkan hidup menjadi hamba kebenaran. Ketika fondasi iman kita Injil, kita memperoleh sebuah jaminan yang tidak bisa digugurkan oleh apapun, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika fondasi iman kita Injil, kita punya sudut pandang yang baru terhadap masalah. Kita tidak lagi dikacaukan oleh masalah, tapi kita bisa memandang masalah sebagai alat Tuhan untuk memurnikan kehidupan setiap kita yang mungkin sudah banyak tercemar oleh kesombongan, oleh iri hati, oleh luka hati di masa lalu. Dan saya percaya ketika fondasi iman kita Injil, lingkungan, anak kita, suami kita, orang tua kita, pasangan kita akan semakin mengalami Yesus melalui kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, karena kami kembali boleh mendengar bagaimana kondisi iman yang dibangun di atas dasar mujizat yang akhirnya meninggalkan Engkau. Kami gak mau berhenti di tengah jalan dalam pengiringan kami akan Engkau. Untuk itu Roh Kudus malam hari ini, hamba berdoa buat setiap umat-Mu, baik yang onsite maupun yang online. Jamah hati kami Tuhan. Jika fondasi iman kami salah, ampuni kami Tuhan. Jika pengiringan kami akan Engkau, kami banyak menuntut untuk Tuhan mengabulkan doa kami, dan kami mulai kecewa ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kami. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami rindu Tuhan, untuk kami punya fondasi iman yang benar, yaitu Injil. Roh Kudus bekerja buat setiap kami, untuk kami boleh kembali menyadari betapa berharganya kami di hadapan-Mu Tuhan. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi
kasihku, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam salibmu. Amin. Yes Lord, terima kasih salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi nyatakan salibmu, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Roh Kudus, tolong kami untuk setiap hari kami boleh diingatkan akan pengorbananmu di kayu salib. Di tengah kesibukan kami, di tengah setiap rutinitas aktivitas kami mau Roh Kudus, tolong kami ingatkan selalu akan pengorbananmu di kayu salib. Karena ini adalah fondasi iman kami di tengah pencobaan pergumulan yang begitu menekan kami. Kami hanya dapat kokoh ketika fondasi iman kami kokoh, yaitu Injil, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Hamba banyak kelemahan, biarlah Roh Kudus menyempurnakan apa yang hamba sampaikan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan jika tiba saatnya Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan layakan kami, sucikan hati dan pikiran kami. Kami rindu lewat perjamuan kudus malam hari ini, kami boleh kembali mengingat Injil. Bahkan Injil itu dimeteraikan di dalam hati kami karena Roh Kudus terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus untuk malam ini, baik jemaat yang ada di rumah maupun ada di tempat ini, saya beri waktu kesempatan untuk saudara mempersiapkan perjamuan kudus. Sambil menunggu, kita akan berdoa buat beberapa anak yang ada pada sore hari ini. Kini Tini boleh maju ke depan, petugas boleh bagikan perjamuan kudus. Buat yang di rumah, boleh ada anak, bayi, boleh kita berdoa bersama-sama. Malam hari ini Tuhan, sore hari ini aku berdoa buat dua anak-Mu Tuhan, Kini dan Tini, di dalam nama Yesus Tuhan, memberkati pertumbuhan kerohanian mereka. Sejak usia muda mereka ada takut akan Tuhan, ada hati yang mengasihi Tuhan. Berkati dalam studi mereka, berkati mereka di tengah keluarga menjadi anak yang hormat kepada orang tua, bahkan menjadi alat Tuhan di tengah keluarga untuk membawa orang tua mereka semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Berkati studi mereka, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka dalam mendidik, membesarkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk anak Gefariel, di dalam nama Yesus Tuhan, yang memberkati pertumbuhan kerohaniannya, pertumbuhan jiwa, tubuhnya Tuhan, rohnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah hati yang mengasihi Tuhan dan cinta Tuhan terus ada di dalam kehidupan Gefariel mulai saat ini sampai selama-lamanya. Gefariel boleh menjadi berkat buat keluarga, buat orang di sekitarnya. Terang Tuhan terpancar lewat kehidupannya. Tuhan yang terus jaga lindungi pertumbuhannya Tuhan. Berkati orang tuanya juga Tuhan. Hamba bersama dengan Fang-Fang, hikmat Tuhan menyertai hamba dalam mendidik membesarkan Gefariel. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Excel, untuk anak Isabel, untuk anak Dante, untuk anak Genesis Tuhan, yang mungkin ada di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, untuk Joanna, untuk Graceling, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, memberkati anak-anak ini Tuhan, berikan kecintaan akan Tuhan,
Berikan hati yang mengasihi Tuhan sejak usia muda mereka. Dalam studi mereka Tuhan yang berlengkapi dengan hikmat. Kesehatan mereka juga Tuhan yang memberkati. Orang tua mereka diberkati Tuhan, diberikan hikmat dalam mendidik membesarkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita mau angkat roti dan anggur ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkat roti ini di hadapan-Mu ya Bapa, sebagai lambang dari tubuh-Mu yang telah tercabik bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih untuk kerelaan-Mu menanggung setiap dosa yang harusnya kami tanggung. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, Dia mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa ini adalah lambang dari darah tubuh Kristus yang tercabik mengampuni dosa kita? Kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Kita angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi kami, mengampuni dosa kami, menyucikan hati nurani kami. Kami berterima kasih, harusnya darah kami yang tercurah, tapi Engkau menggantikan kami di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah Ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara bahwa ini adalah lambang dari darah Kristus yang tercurah menyucikan hati nurani kita? Kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang manis, buat persekutuan yang indah. Kami boleh kembali disadarkan, diingatkan Tuhan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Injil termeterai di dalam hidup setiap kami, orang dewasa, anak-anak, dan ini boleh menjadi fondasi iman kami dalam menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hamba serahkan acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau masuk ke dalam persembahan secara onsite. Untuk yang di rumah, saya sekarang akan membacakan beberapa pengumuman, namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang berkati setiap kami untuk hidup terus memuliakan nama Tuhan. Bila kami Tuhan mempunyai iman yang tidak tergoncangkan oleh apapun Tuhan, sebab kami selalu bersandar kepada Tuhan dan firman-Mu terus menguatkan setiap kami. Sebentar kami memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang beri dan belum bisa memberi, kami percaya Tuhan dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan persembahan kami pada sore hari ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Persembahan dijalankan. Saya akan membacakan pengumuman untuk laporan keuangan secara online, bisa dilihat di layar. Lalu untuk persembahan dan perpuluhan secara online bisa mentransfer ke 1570330043. Ini Sak Setiawan BCA. Lalu untuk ibadah Sunday service setiap hari Minggu pukul 4 sore, Bapak Ibu bisa mengikuti secara onsite dan online. Untuk yang mau beribadah secara onsite, saya mengundang semua Bapak Ibu untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami, untuk mendaftar terlebih dahulu kepada nomor Bapak Gembala. Lalu untuk secara online, link Zoom yang sama hari ini yang Bapak Ibu ikuti akan diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore. Silakan mengajak setiap kerabat, teman, atau bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Lalu hari Rabu ada worship night pukul 7 malam di link Zoom yang sama. Lalu kita juga akan mengadakan secara onsite bagi Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama, kita mau sharing satu sama lain, yang akan diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam.
untuk ibadah onsite juga Bapak Ibu bisa langsung datang ke Komplek Permata Indah ini. Lalu untuk ibadah secara online di link Zoom yang Ibu Bapak ikuti hari ini. Lalu untuk JCC Kids diadakan setiap hari Sabtu pukul 3 sore, sebulan sekali diadakan secara onsite. Minggu depan kita akan mengadakan secara onsite, lalu juga sebelumnya 3 minggu berikutnya diadakan secara online. Link Zoom yang sama hari ini Bapak Ibu ikuti, bagi mempunyai anak atau cucu atau keponakan bisa mengikuti bersama-sama dengan kami setiap hari Sabtu pukul 3 sore. Lalu rekaman ibadah JCC bisa diikuti di Jerusalem Community Church. Link YouTube bisa diikuti kembali Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ingin menonton kembali ringkasan khotbah hari ini, bisa masuk ke dalam link YouTube di Jerusalem Community Church. Lalu satu lagi pengumuman, kita akan mengadakan hari JCC Fun Day. Jadi kita hari tanggal 17 Agustus ini akan bertempat di Wisma El Shaddai Lembang ini. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini. Acara ini nanti akan kita ada fellowship bersama, ada game juga, kita akan makan bersama, kita akan banyak yang bisa kita lakukan di sana. Yang pasti kita akan bersenang-senang di sana bersama dengan rekan-rekan seiman kita. Acaranya tanggal 17 Agustus. Lalu registrasi sudah dibuka dari tanggal 24 Juli dan akan berakhir tanggal 12 Agustus dengan biaya 100.000 per orang. Itu sudah termasuk snack 2 kali, sudah termasuk lunch, dan sudah termasuk t-shirt yang akan dibagikan nanti. Lalu bila Bapak Ibu tertarik untuk mendaftar, bisa menghubungi Saudara Lois. Nomor WA-nya di 0881 0233 96572 di WhatsApp. Sekian pengumuman, saya serahkan kembali ke Bapak Gembala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan kasih untuk kami boleh beribadah. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh kembali diingatkan mengenai pengorbanan Yesus di kayu salib. Termaterailah di dalam kehidupan setiap kami, dan dengan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman sampai akhir hidup kami. Kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah permasalahan pergumulan yang begitu pelik. Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup memulihkan Indonesia, bahwa kasih-Mu ada buat Indonesia, dan rancangan-Mu yang indah akan terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin kami. Biarlah di balik keputusan itu ada tangan Tuhan yang bekerja, sehingga rencana Tuhan boleh tergenapi di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemilihan presiden 2024. Kami berdoa untuk rencana kepindahan ibu kota negara. Kami berdoa untuk acara G20 dan acara-acara lain, kegiatan agenda-agenda kenegaraan lain. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang campur tangan. Kami juga bersatu berdoa Tuhan malam hari ini untuk komunitas kami Jerusalem Community Church. Terus bawa komunitas kami Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal dan mengalami Tuhan lebih lagi setiap hari dengan benar. Untuk kami boleh semakin antusias bersaksi, untuk kami boleh semakin rela, dan dengan kekuatan Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk kami boleh semakin rela membagi hidup kami, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap saudara-saudara seiman kami yang bergumul dengan kesehatan, dengan masalah perekonomian, dengan masalah keuangan, dengan masalah pekerjaan Tuhan, masalah keluarga Tuhan yang menolong. Tuhan yang bangkitkan pengharapan dan semangat kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, karena kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tidak akan habis dan berakhir dalam kehidupan setiap kami. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita mau tadahkan tangan, kita mau menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang terus rindu rela dengan kekuatan dari Tuhan menjadi pelaku firman ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga-keluarga Tuhan, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik, di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan. Komunikasi di tengah keluarga Tuhan yang campur tangan Tuhan pulihkan. Ikat setiap keluarga dengan kasih yang daripada Tuhan. Memberkati pekerjaan, sekolah, kuliah, perekonomian, kesehatan, relasi kami dengan rekan-rekan mitra kerja kami semuanya Tuhan. Pelayanan kami,
semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk mengelola dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu, ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.